Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arbai Masridar dari Prodi Arsitektur. Saya akan menjelaskan cara mengoperasikan AutoCAD. 1. Cara membuka AutoCAD. Pertama, nyalakan perangkat yang akan digunakan untuk aplikasi AutoCAD. Setelah menyala, bukalah aplikasi AutoCAD dengan cara mengklik kiri aplikasi sebanyak 2 kali atau klik kanan dan memilih opsi Open. Ketika aplikasi telah terbuka, pilihlah Tempel AutoCAD. Ada beberapa pilihan untuk manufacturing produksi, sivil untuk bidang sipil, arsitektural untuk bidang arsitek, dan non-tempel seperti gambar yang ada pada layar. Setelah memilih tempel, maka akan muncul yang telah dipilih. Cara membuat garis pada AutoCAD. Buka software AutoCAD kita. Setelah itu, ketik line atau ketik L atau ketik icon L seperti pada gambar. Klik kiri mouse di drawing area. Selanjutnya, tekan F8 pada keyboard untuk mengaktifkan auto mode seperti pada gambar. Pada status bar untuk membuat garis lurus secara vertikal atau horizontal. Selanjutnya, arahkan mouse atau pointer ke kiri atau ke kanan. Ketik angka 800 untuk membuat garis lurus dengan panjang 8 meter pada AutoCAD, lalu tekan Enter. Tekan Enter sekali lagi untuk mengakhiri perintah lain. Kita dapat melihat seperti contoh pada gambar yang telah ditampilkan. Selanjutnya, cara membuat poligon segi banyak pada AutoCAD. Pertama-tama, klik toolbar poligon seperti pada gambar, atau alternatif ketik pull, kemudian tekan spasi. Perhatikan command line di bawah area kerja AutoCAD. Pada komen polygon, enter number of side 35. Masukkan banyaknya segi poligon, misalnya 5. Tekan spasi. Pada specific center of polygon or add, tentukan titik pusat di titik pusat lingkaran pada lingkaran pertama, lalu tekan spasi seperti gambar yang ada di layar. Selanjutnya, cara memotong garis yang berlebih pada AutoCAD. Memotong garis menggunakan trim. 1. Ketik TR tanpa tanda petik pada keyboard, kemudian tekan Enter space 2 kali pada keyboard seperti gambar pada layar. Kemudian, pilih garis yang akan dipotong, misalkan bagian garis A, seperti terlihat pada gambar. Dan hasil potongannya seperti ini. Apabila kita ingin memotong sekaligus garis A dan B, blok 2 garis seperti pada gambar yang telah ditampilkan. Selanjutnya, inilah hasil potong gambar tersebut. Selanjutnya, cara membuat persegi. Klik kiri rectangle pada toolbar atau ketik rectangle atau rect di jendela komen, lalu tekan Enter atau tekan spasi. Setelah menekan Enter, muncul kalimat Specify First Corner Point or. Kita diminta untuk menentukan titik awal gambar. Terus diisi saja dengan titik 0,0 atau bisa juga klik sembarang pada layar menjadi Specify First Corner Point or. Lalu tekan Enter. Selanjutnya akan muncul kembali kalimat Specify Order Corner Point or, lalu diisi dengan ukuran yang sudah ditentukan, yaitu 500,500 untuk sisi persegi menjadi Specify Order Corner Point or 500,500, lalu tekan Enter dan objek persegi.
pun terjadi bila hasil belum terlihat. Cobalah zoom gambar dengan mengetik zoom di jendela komen. Ketik zoom atau E pada jendela komen lalu tekan enter seperti gambar. Akan terlihat seperti di gambar. Selanjutnya, cara membuat lingkaran. Ketik C lalu enter, dan itulah shortcut keyboard atau AutoCAD untuk membuat lingkaran atau klik di toolbar curve. Yang kedua, tentukan pusat lingkaran. Klik pada sembarang display saja. Kemudian, biasanya untuk mode pertama yang aktif adalah mode radius. Jadi langsung saja masukkan ukuran jari-jari lingkaran yang akan digambar. Misalnya dalam contoh ini saya memasukkan ukuran radius 50 mm. Seperti yang terlihat pada gambar. Lalu tekan enter dan hasilnya akan pas sesuai parameter yang Anda masukkan. Seperti dari contoh gambar berikut ini. Terlihat ukuran 100 mm jika dari langkah ketiga saya memasukkan jari-jari lingkaran ukuran 50 mm. Selanjutnya, cara membuat multiline. Ketik ML atau multiline lalu spasi, atau alternatifnya klik menu bar draw, pilih multiline. Perhatikan command line di bawah area kerja AutoCAD. Pada specific start point atau SC, ketik SC untuk mengatur skala lebar multiline, kemudian tekan spasi. Dan enter M-line scale kurang lebih 200 atau 150. Masukkan nilai skala multiline, misalnya 150 satuan, kemudian tekan spasi. Pada specific start point arc J, ketik J untuk pilihan justification perataan multiline, kemudian tekan spasi. Dan pada enter justification type top zero bottom atau top, ketik Z untuk pilihan 0 rata tengah, kemudian tekan spasi. Pada specific start point arc, klik sembarang saja area, kemudian geser mouse ke kanan. Tekan tombol F8 ortho untuk membuat garis lurus sempurna seperti tampak pada gambar di bawah ini. Pada specific next point 5000, masukkan nilai yang Anda ingin, misalkan 5000 satuan ke kanan, dan tekan spasi, kemudian geser mouse ke atas seperti pada tampak pada gambar di bawah ini. Pada specific next point arc 2000, masukkan nilai misalnya 2000 satuan ke atas dan tekan spasi. Pada specific next point arc, klik cancel, tekan escape untuk mengakhiri perintah, maka hasilnya akan tampak seperti gambar di bawah ini. Catatan, jangan lupa untuk selalu menekan tombol F8 atau ortho untuk mengaktifkan atau menonaktifkan ortho. B. Jika pada langkah nomor 9, langkah terakhir, Anda menekan tombol escape, maka gambar multiline akan langsung terputus. Sedangkan jika Anda menekan pilihan C atau close, maka objek multiline akan menjadi kurva tertutup seperti tampak pada gambar di bawah ini. Garis multiline biasanya digunakan untuk membuat objek seperti dinding rumah. Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.